Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatihatu Azhar. Saya dari kelas 2 di Penjas, NPM 192191129. Di sini saya akan membahas mengenai apa saja prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang keempat, apa saja arti kumulasi dan hambatan kurikulum. Dan yang terakhir, model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntunan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam perkembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik tersebut. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas atau antar pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yakni mengusahakan agar dalam perkembangan kurikulum dapat mendayangkan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang terakhir, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan perkembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa, sebagaimana yang dijelaskan oleh O.M. Marhamalik dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum. Itu, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa, program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar, tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidik nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dan selanjutnya ada faktor pengembangan kurikulum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi, yang kedua yaitu masyarakat, dan yang ketiga yaitu sistem nilai. Selanjutnya yang keempat yaitu artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi serta pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak perlu, menghilangkan duplikasi, merevisi metode dan serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Artikulasi dilaksanakan dengan baik, akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK hingga perguruan tinggi, juga antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya secara horizontal. Yang terakhir yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada The Administrative Line Staff Model. Model administratif atau line step merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal
dan mungkin paling dikenal. Diberi nama model administratif atau Landstaff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua ada the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Bisa dikatakan model administratif bersifat top down, sedangkan model grassroots adalah bottom up. Yang ketiga ada the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots atau datang dari bawah. Model ini dikuasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Dan yang terakhir, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Kesimpulannya yaitu, kurikulum adalah suatu rencana belajar. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai bentuk-bentuk kurikulum. Kurikulum tidak hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi pada keluasan cakupannya, terutama pada isi, metode, dan tujuannya. Terutama tujuan jangka panjang, karena dalam kurikulum terdapat proses pengembangan yang secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.